Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Kita ketemu lagi Pak Kiai. Kumpul lagi. Ngonten lagi. Hari ini habis kemana ini? Dari Serang Terus? ngaji ya. Hmm? Diajak begini. Ya. Diajak pengangguran. Capek ya? Ya lumayan lah aktivitas. Tapi semangat terus Pak Kiai ya. Insya Allah semangat karena ya selain daripada refreshing ngaji dengan berbeda cara. Ya, selain itu kan ya sambil ketawa-ketawa aja ngajinya. Iya. Kita lanjut ke konten selanjutnya Pak Kiai. Kita terus bahas hukum-hukum agama. Kita terus menjabarkan request ataupun permintaan para penggemar channel ataupun saudara-saudara kita. Nah, salah satunya ada request juga dari saudara kita. Dia bilang, Mang Robert, siap. Itu kalau ada yang nanya harus siap. Harus siap, gitu. Siap. Saya kan pernah daftar tentara. Gitu. Jadi minimal ada siap. Gitu. Iya. Tentara yang gak jadi, ya kayak gitu maksudnya. Mang Robert, saya mau tanya, siap. Mau tanya apa? Ada anak yang durhaka, ada anak yang soleh. Gitu. Melin kundang, ya kan? Kayak melin kundang tuh. Apa benar itu sampai ada kutukan seperti itu gitu? Anak yang durhaka nanti dikutuk sama ibunya sampai jadi batu gitu. Nah, untuk topik malam ini, masalah malam ini ataupun penjabaran malam ini dibuka dengan anak durhaka dan anak soleh. Anak durhaka itu adalah anak yang menyakiti hati ibu atau hati bapaknya. Katakanlah tanda kutip hati orang tua ya. Orang tua. Hati orang tuanya jikalau merasa sakit walaupun tanpa meneteskan air mata, maka itu termasuk salah satu dosa besar. Dan siksa yang diterima oleh anak durhaka itu ternyata lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih ngeri daripada dosa musyrik. Bayangkan Mang Robert kalau berbicara tentang musyrik, orang yang memiliki Tuhan selain Tuhan, menyembah api, menyembah hal-hal ya selain Allah saja. Percaya terhadap sesuatu selain Allah, percaya terhadap manfaat lahir di luar daripada Allah gitu kan. Itu luar biasa siksanya, luar biasa azabnya, luar biasa konsekuensi yang akan diterimanya nanti. Nah, ada yang paling besar daripada musyrik, ada yang paling dahsyat siksanya daripada orang yang menduakan Allah, adalah menyakiti hati salah satu orang tua kita. Salah satu orang tua kita. Apalagi kalau keduanya. Kalau keduanya ya double. Jadi, salah satunya saja kayak gitu ya. Kayak gitu. Apalagi dua-duanya. Maling kundang aja jadi batu. Kalau dua-duanya atau jadi batu apa itu? Batu. Ya daripada maling kundang lebih baik maling cinta, maling perasaannya. Bisa gitu. Sampai saking ibaratnya dosa besar termasuknya ya. Salah satu dosa besar adalah menyakiti hati orang tua. Tadi kan salah satu Pak Kiai pernah bilang 10 dosa besar apa? 10 ya? Ya diantaranya menyakiti hati orang tua, terus zina, apalagi memakan harta ya, riba ya, mencuri, membunuh, dan yang lainnya. Yang paling besar siksanya
Penyakit. adalah menyakiti hati orang tua, atau katakanlah anak durhaka itu. Anak durhaka itu kalau terus-menerus dia berbuat hal-hal yang tidak disukai agama, yang bertentangan dengan agama, kemudian seorang tuanya meninggal tanpa memberikan pendidikan terhadap anaknya, pendidikan yang cukup terhadap anaknya, maka dosa anaknya itu ya sama mengalir, sepertinya mengalir pahala daripada anak soleh terhadap orang tuanya. Berarti ada keterkaitan orang tuanya juga waktu mendidik. Ada keterkaitan orang tuanya juga sewaktu masih hidup dan mendidik anaknya, maka apa yang dia tanam terhadap anaknya, ya dia akan terima nanti. Kembali ke orang tuanya. Kembali terhadap orang tuanya. Ya. Karena min jumlatil walad jumlatil walid. Bagian daripada tingkah laku anak adalah tingkah laku orang tuanya. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tuanya itu mendidiknya maksimal? Ya kalau mendidiknya maksimal, kemudian kewajiban-kewajiban yang Allah titipkan terhadap orang tua itu dilakukan, kemudian si anaknya ya tetap durhaka. Iya. Nah itu tanggungan dosa terhadap anaknya saja. Berarti golden ticketnya sebaliknya ya? Iya. Maksudnya kalau seandainya si orang tuanya mendidik maksimal ke sesuatu yang lebih baik, agamanya, terus akhlaknya, nanti melahirkan, kalau seandainya si anak itu tidak durhaka, berarti anak yang soleh. Anak yang soleh. Gitu. Nah, salah satu yang mengalir nanti tatkala kita meninggal dunia, dan doa yang Allah alirkan, amaliyah yang Allah alirkan terhadap kita, yaitu amaliyah anak kita, doa anak kita. Doa anak kita yang mendoakan dia hidup, kita sudah meninggal, ya doa-doa itulah yang nanti akan mengalir ke pahala-pahala kita, menjadikan satu rahmat kasih sayang Allah. Sehingga ada satu riwayat begini, Mang Robert, boleh saya cerita nih ya? Silakan Pak Kiai. Dulu itu ada ulama bermimpi dia melihat TPU, kalau kita makam umum, kemudian banyak orang yang sedang berebut, entah itu berebut apa. Ada satu orang tua yang tidak ikut rebutan, yang tidak ikut berebut itu. Ditanya oleh ulama itu, kalau bahasa kita, Pak, kenapa nggak ikut rebutan sama orang itu? Orang-orang itu rebutan apa? Kata si bapak itu, orang-orang itu sedang merebutkan doa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Sedangkan saya tidak ikut berebut karena saya cukup didoakan dan dihadiahi aliran pahala oleh anak saya, santri yang masih hidup dan berdagang di pasar. Jadi dia mah jojong-jojong aja ya. Jojong aja, santai dia. Jadi anu lain mah gaur, bapak eta mah cicing bae, saling jejek saling lupa. Betul mah. Main apa cicing bae? Cicing bae. Itu pengaruh dari anak yang soleh tadi. Dari anak yang soleh tadi. Dan setelah paginya, si ulama itu pergi ke pasar mencari anak itu. Kemudian singkat cerita ketemu, diperhatikan bibirnya terus kumat kamit. Kumat kamit. Baca mantra. Baca mantra, seolah-olah baca mantra. Ditanya, apa yang kamu baca? Saya membaca Al-Quran, dihadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia. 4 hari berselang, mimpi lagi si ulama tersebut. Si ulama itu. Dan melihat si bapak-bapak yang kemarin tidak ikut berebut, sekarang ikut rebutan. Ikut gaur deui jeung batu. Ikut gaur deui. Gaur kalimat tadi itu. Kemudian paginya ya si ulama itu mau menceritakan, mau mengingatkan, khawatir lupa. Dan ternyata tokonya tutup. Toko si anaknya. Ditanya terhadap tetangga tokonya, ternyata 4 hari yang lalu anak itu meninggal dunia, Mang Rob. Jadi terputus aliran pahala itu sebab anaknya itu sudah meninggal. Jadi udah nggak ada lagi yang mendoakan orang tuanya itu semasa hidupnya ya. Masya Allah.
luar biasa ceritanya Pak Kiai. Itu menggambarkan atau membuat kita itu merasa seperti apa gitu. Dari situ kita mulai berpikir dan terus belajar agar supaya menjadi anak yang soleh dan baik untuk orang tua kita. Iya, justru hal-hal dan cerita yang seperti itu yang membuat terkadang hati kita nih merasa tidak ada apa-apanya. Apa yang kita berikan terhadap orang tua sekiranya tidak sebanding lah, tidak sebanding dengan apa yang mereka pertaruhkan dulu terhadap kita. Kalau usia kita kan sudah punya anak, kemudian bagaimana perasaan kita sayangnya terhadap anak, ya itulah perasaan orang tua kita terhadap kita dulu mungkin. Ya. Nah dari situ pemirsa kita mencoba mawas diri ya dan terus berpikir lebih jauh tentang bagaimana menjadi anak yang soleh agar supaya menjadi penolong ya untuk orang tua kita. Iya. Kita terus belajar uh, ngeragap iganya. Ngeragap iga. Jadi apa sih bahasanya kalau ngeragap iga itu Introspeksi diri. Introspeksi diri sejauh mana kita berbakti kepada orang tua, terus banyakkah kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lupa ataupun nggak sadar. Ya dari sekarang kita harus berpikir lebih jauh sejauh mana kita sudah berbakti sama orang tua kita. Dan selanjutnya tentang anak soleh, untuk menjadi anak yang soleh, kalau seandainya orang tuanya sudah mendidik maksimal. Ya. Terus kita nih yang masih bandel ya, masih bandel. Untuk menimbulkan semangat agar bisa menjadi anak yang soleh, Pak Kiai. Orang itu tatkala memberikan pendidikan yang maksimal terhadap anak, ya pasti mengusahakan apapun demi anak. Ya. Demi terwujudnya cita-cita kita sebagai orang tua memiliki keturunan, memiliki anak yang mampu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Saya kira fondasi terbaik 2026 ini yang masih bisa dipercaya adalah pondok pesantren. Lagi-lagi pondok pesantren. Lagi-lagi pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren menjadi rujukan untuk mencetak generasi penerus yang baik? Ya. Mengerobet di pondok pesantren itu sebandel-bandelnya orang, semalas-malasnya santri, ya. Tiap hari itu pasti ngaji. Pasti ngaji. Sebandel-bandelnya santri, setiap waktu itu pasti sholat. Pasti sholat. Walaupun misal dijadwalkan oleh pesantren satu hari itu 5 kali ngaji. Si anak yang malas ini satu hari cuma 1 atau 2 kali ngaji. Yeah. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak mondok, yang tidak ada di lingkungan pondok pesantren, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Kalau kita di kampung, di rumah kita sendiri, ada pengajian di masjid, kemungkinan 1 minggu 1 kali. Iya. Kemungkinan tapi itu. Ya. Kalau satu pemuda ikut ngaji di masjid, di musola, di majelis 1 minggu 1 kali, itu sudah hebat. Luar biasa ya. Itu sudah luar biasa. Dipandang oleh masyarakat bahwa pemuda ini pemuda yang baik. Iya. Ya dan ternyata begini Pak Kiai, pernah saya mendengar keterangan kayak gini, baik aja tidak cukup ya. Ya maksudnya walaupun dia nggak macem-macem, nggak apa sih, nggak ugal-ugalan, nggak suka berantem, hidupnya datar aja, itu ternyata kurang cukup ya, atau nggak cukup ya. Justru keutamaan kita sebagai manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain, baik malaikat, iblis, jin. Dulu kan Allah Azza wa Jalla
mengutamakan, memberikan keutamaan terhadap Nabiullah Adam, terhadap manusia ini, ya bil ilmi, dengan ilmunya, dengan pemahamannya. Apa bedanya kita dengan kerbau? Kerbau pun sayang terhadap anak. Kerbau pun memberikan makanan terhadap anak. Kerbau pun ya menjaga anaknya dengan baik, melindungi anaknya dengan baik. Perbedaan kita dengan hewan ya hanya satu, ilmunya, pemahamannya. Berarti kan kalau seandainya kita menolong tanpa ilmu sekalipun enggak apa ya, atau membantu seseorang, karena Allah itu tidak akan menerima satu ibadah manusia bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Bahwa kata ulama kan kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Sandi. Panjang juga tuh. Setiap orang yang tanpa ilmu kemudian dia ibadah, maka ibadahnya itu ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Berarti harus ngaji itu. Harus ngaji. Jadi biar segala apapun yang kita lakukan bentuknya peribadahan, biar diterima sama Gusti Allah. Ya intinya kan bagaimana orang itu bisa soleh kalau dia tidak tahu cara soleh. Bagaimana orang itu bisa bertakwa, jangankan tahu cara bertakwanya, ta'rif takwanya saja dia tidak paham, ta'rif solehnya dia tidak paham, pengertian baiknya saja, baik itu apa sih, dia tidak paham. Bagaimana dia bisa mengamalkan itu? Sementara pengertian baiknya pun dia semisal tidak paham. Maka satu kuncinya, salah satu caranya adalah ngaji. Iya kan ada beberapa pemahaman orang tua ya. Maksudnya dia sudah merasa cukup ngedidik anaknya karena anaknya itu nggak bandel gitu. Maksudnya nggak macem-macem kayak anak-anak yang lain gitu. Ya. Itu kan mungkin kesalahan juga Pak Kiai ya. Syekh Ibrahim bin Ismail mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang bertakwa, tidak ada seseorang yang baik tanpa ilmu. Bohong. Jikalau kita pandang semisal orang itu baik, mustahil dia itu tidak berilmu. Ya mungkin ada bawaan dari lahirnya dia sudah tanamkan ilmu yang luar biasa gitu. Tidak ada. Sama halnya tatkala kita melihat satu sosok yang kita istimewakan kemudian dihad bahwa dia itu misalnya seorang wali, itu dilihat dari kapasitas pemahaman ilmunya dulu. Bukan dari lahir sudah baik atau bukan dari lahir sudah ada ilmunya, bukan. Semuanya harus ditempa. Karena Rasulullah pun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, belajar dengan nama Tuhan yang mencipta. Itu sekelas Kanjeng Nabi. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya Nabi dan rajanya Rasul pun dididik oleh Allah. Belajar. Apalagi kita sebagai umat. Kita pengen anak baik, pengen anak berilmu, cuman tidak diberikan pendidikan yang baik. Tidak dikasih pendidikan militer. Tidak diberikan pendidikan militer. Oh, anak saya pengen paham agama, tidak mondok, tidak mesantren. Ya lebih baik besok mancing di lapangan bola. Itu mustahil. Mancing di lapangan bola dapat ikan pun kemungkinan tidak. Iya. Bagaimana mungkin ilmu itu datang tanpa usaha? Begini konsepnya. Pemirsa apa? Ruang bicara Pasiratu. Ada sebuah ungkapan ulama di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang mengatakan bahwa al-ilmu harabun lil muta'ali. Ilmu itu memusuhi orang-orang yang sombong. Kasaili harabun lil makanil ali, seperti air yang mustahil mengalir ke pegunungan. Ada juga dari gunung ngalir ke, nggak mungkin nanjak kecuali ada jet pump. Gitu.
Ya, ya. Nah, orang yang sombong itu secara hakikatnya dia merasa bisa mendatangkan ilmu tanpa belajar. Jadi begitu pemirsa, apapun yang kita lakukan, baik mendidik anak atau menjadi anak, kita harus dibekali dengan ilmu, ilmu agama contohnya, sekolah yang baik. Kalau kita pengen jadi tentara, kita harus masuk akmil. Kalau kita pengen jadi ustadz ataupun kiai, kita harus pesantren. Kalau kita pengen jadi menteri ataupun anggota DPR, kita harus sekolah yang benar, kuliah gitu. Jadi semuanya harus dilandasi atau berdasarkan keilmuan apa aja. Tinggal gimana kita mengarahkan anak kita. Mau ke agama, ya pesantren. Mau menjadi polisi ataupun tentara, harus jadi akmil ataupun daftar polisi. Nah, kalau mau jadi pengusaha, ya semua harus dididik ke arah yang apa yang kita inginkan. Tanpa pendidikan, ya nihil ya. Gitu. Tidak menjadikan karakter anak yang baik. Gitu. Mungkin itu sepenggal ataupun sedikit penjelasan tentang menjadikan anak yang baik ataupun buruk. Gitu. Baik bapaknya, orang tuanya ataupun anaknya sendiri. Semua tergantung gimana kita mengarahkan anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang sudah dijelaskan sama Pak Kiai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau seandainya ada pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang dimengerti, bisa request atau komen di kolom komentar di channel kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.